pertanyaan intramuscular problem. Oke, apakah gara-gara ada hip impingement ataupun juga misalnya dia baru habis post op hip mungkin reconstruction, contoh kayak total hip replacement, kita bisa gunakan pada fase-fase yang sudah mungkin fase rehab ya. Jadi hal yang paling penting yang kalian lakukan adalah support leg-nya, karena kalian akan melakukan mobilisasi di hip ke arah fleksi. Kalau misalnya fleksi hip, kemana roll kena glide-nya? Rollnya antero supero. Kalau misalnya glide-nya udah sebaliknya, berarti dia infero posterior sama inferior, atau dorsal caudal atau dorsal serah kalian mau menyebutnya seperti apa. Oke. Hal yang paling pertama adalah kalian harus letakkan body mekanik kalian. Oke. Body mekanik kalian sedekat mungkin sama area yang ingin kalian lakukan mobilisasi. Oke, ingat dalam posisi sebelum kalian melakukan mobilisasi, jangan sampai ada force, jangan sampai kalian melakukan effort terlalu banyak. Oke, jangan sampai nanti body kalian setelah ketika kalian angkat ini barang di barang kaki. Oke, nah support dulu pakai shoulder, pakai body lah. Nah, di sini sekarang biasanya agak singko untuk yang cewek, karena kalian harus body to body. Oke. Kemudian karena kita ingin melakukan satu gerakan roll ke arah caudal plus juga ke arah anterior posterior. Jadi kalian lakukan adalah buka dulu joinnya, lakukan mobilisasi untuk saya pada sedekat mungkin dengan hip joint. Nggak bisa di atas, nggak bisa di bawah, nggak bisa lebih di distal lagi, harus maksimal mungkin sama target area. Otherwise pasien itu akan merasa nyeri pada bagian thigh muscle-nya atau pada bagian femurnya, dan itu bukan hal yang kalian inginkan. Dah, buka dulu. Oke, dah, kalian ke posisi yang tepat. Oke, nah force mobilisasi itu dihasilkan bukan dari elbow. Oke, elbow kalian lock. Force dari mobilisasi didapatkan dari gerakan ekstensi lutut kalian. Oke, dan sembari kalian ngerabain tubuh kalian ke belakang. Oke, body mekaniknya seperti ini. Oke, atau kalau misalnya bisa saya tanpa kaki, nih kayak itu, scoop, scoop, scoop. Oke, ini sekali. Nah, oke. Kemudian aku gerakan glide. Bisa kalian lakukan gerakan glide plus gerakan fleksi. Oke, itu fleksi. Dah, nggak terasa kan? Memang tidak terasa karena masalah itu tik. Oke, lihat, taruh. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk ekstensi. Gerakan untuk ekstensi hampir sama seperti gerakan stretching iliopsoas. Cuman mobilisasinya adalah pada bagian yang tanda panah putih. Kalau kalian, tunggu deh. Dah. Siapa bilang fisik kamu yang perlu nggak perlu otot? Perlu banget otot. Dah. Nah, tadi stretching adalah penambahan sisi yang anggaplah ini kan, dan sedangkan sisi yang bagian tanda panah putih itu cuma fiksasi, iya kan? Sekarang dibalik. Sisi yang bagian ini itu fiksasi, dan kalian mobilisasikan yang ke nih di bagian greater trochanternya. Oke, dan gerakannya itu adalah ke arah dorsal. Kok dorsal? Frontal, anterior. Oke, kalian bisa mungkin tahan, kemudian lakukan gerakan fisiologisnya dia.
Oke, intinya gerakan glide-nya yang kalian inginkan. Gerakannya sebelumnya, posisi yang sebelumnya difiksasi pada gerakan stretching, sekarang dimobilisasi. Oke, dah. Gerakan untuk ADD dan juga ABD. Tangan aja, supaya lain ya. Oke. Gerakan ADD dan ABD sebenarnya gerakannya tidak terlalu spesifik karena kalian bisa melakukan hal seperti ini. Nih, anggaplah meskipun ini jarang ya, kalian palpasi dulu greater trochanternya. Kalau misalnya dia nggak bisa ABD, biasanya greater trochanternya masih di luar kan. Sedangkan gerakan ABD itu harusnya greater trochanter masuk ke dalam. Jadi kalian fiksasikan hand kalian di axial area, dan force itu didapatkan dari memutar tubuh kalian. Karena kita ingin gerakan seperti ini, tekan. Ini greater trochanter. Kita ABD, tekan. Bukan tekan dari elbow atau shoulder. Oke. Panas banget. Oke. Dah. Jadi hal yang paling pertama adalah support dulu. Oke, greater trochanternya. Kemudian lakukan gerakan ke arah medial. Kalau misalnya mau meningkatkan si ABD-nya. Oke. Atau cara kedua, pasien side lying to the side. Kalian kebalik. Oke. Atau cara kedua, support bagian paha dari si pasien. Lihat sekarang, cari greater trochanter, scoop dia ke dalam dan ke bawah. Oke, scoop plus ABD, scoop plus ABD. Yang penting kalian scoop itu di greater trochanter, bukan di sias. Kalau di sias, pasti dia ada pelvic drop. Oke. Gerakan ADD. ADD berarti gerakannya, supaya lain deh. Gerakan ADD ini sama seperti kalian mau nge-stretch si IT band. Dan oke. Nah, target masa saya adalah pada sisi yang kanan ya, selalu pada sisi yang kanan. Dan saya hanya tinggal, karena mustahil untuk melakukan suatu mobilisasi di sana, oleh karena itu kita lakukan posisi stretching aja. Lock kakinya. Tuh. Atau gimana rasanya? Oke, belum deh. Sudah. Belum? Oke. Jujur ya. Udah. Kasar. Nice. Nanti akan tiba saatnya dimana kalian nggak ngerasa pasiennya, kemudian kalian benar-benar effortful untuk caranya nyari pasien kalian itu seperti apa. Body mekanik kalian itu seperti apa. Dan rasa karena ada beberapa pasien yang punya hernia, itu nggak bisa juga di stretch ABD-nya. ABD-nya. Ketika dia misalnya ke arah ADD, dia hernia itu benar-benar nge-pinch banget. Jadi terus satu orang yang nggak bisa kalian stretch untuk terlalu jauh ADD-nya. Tetapi body mekaniknya seperti tadi, oke, kalian cross leg-nya. Karena kan kalian bisanya seperti ini, bisanya seperti ini ADD-nya. Tapi kalau misalnya ADD seperti ini akan disertai dengan fleksi hip. Oke, nggak di anatomical position dia, nggak di plane yang fisiologis. Oleh karena itu, kaki yang menghadang kalian cross dulu, kemudian udah kalian fiksasi lututnya yang sebelah sini, kemudian kalian stretch. Itu, rasa, udah.
Bener udah. Intinya seperti itu. Oke. Udah. Nah, sekarang saya kasih kalian waktu